Saya sungguh merasa terharu ketika sore ini saya boleh berada kembali di tempat ini. 9 tahun yang lalu saya berada di tempat ini. Dan saya tahu beberapa tahun sebelum saya ada di tempat ini, Pendeta Stephen sebagai senior pastor kita sekalian memiliki satu penglihatan yang khusus untuk berani menjejakkan kaki memasuki kota ini. Kota yang bagi sebagian orang dikatakan mustahil ada gereja berbahasa Indonesia untuk bisa eksis di tempat ini. Karena banyak orang Indonesia sebetulnya lebih suka mencari kehidupan di San Francisco, di San Jose, di LA ataupun di New York. Tapi saya tahu Pak Stephen diberi satu beban bahwa satu jiwa itu sangat bernilai di hadapan Tuhan. Dan bersama dengan Ibu Esther dan Pendeta Fam dan Ibu Fam, mereka berani masuk ke kota ini. Dan saya sungguh bersyukur Tuhan juga menyertai keempat hamba Tuhan ini dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sahabat-sahabat yang pernah menjadi majelis. Orang-orang yang mau menjadi coworker yang dengan sepenuh jiwa raga berani mempertaruhkan segala apa yang mereka miliki untuk mempersembahkan kota Sacramento ini bagi Tuhan. Saya sebetulnya sore ini merasa yang lebih tepat menyampaikan firman Tuhan harusnya Pak Stephen. Tapi beliau itu memang orang yang selalu murah hati, saudara. Dia rupanya tidak ingin memiliki mahkota yang besar di sorga. Jadi dia membagikan sebagian mahkotanya kepada saya, saudara. Dan saya tahu ini satu penghargaan di dalam hidup saya. Punya seorang rekan, seperti Pak Stephen, Pak Fam, Pak Samiman, Pak Timothy. Orang-orang yang dengan tekun, dengan setia. Mempertaruhkan hidup. Saya tahu tidak mudah melayani Tuhan di negara ini. Tidak mudah menjadi hamba Tuhan di tempat-tempat seperti ini. Seringkali kita menggembalakan satu jemaat Tuhan, tapi setelah sejangka waktu ternyata yang menuai pendeta-pendeta yang ada di Indonesia, saudara. Tadi Ibu Esther bilang, paduan suara tahun ini hilang 6 orang. Hilang itu bukan berarti menyublim, pulang ke Indonesia. Siapa yang menuai? Gereja di Indonesia. Tapi puji Tuhan, mereka tidak pernah bilang begini, saya menyesal mengapa melayani di tempat seperti ini. Sebab itu dengan hati jujur saya katakan, Anda orang diberkati Tuhan. Kan di tempat seperti ini Anda memiliki hamba-hamba Tuhan yang mau mengembalakan saudara. Dan saya merasa terhormat sore ini diizinkan untuk membagikan firman Tuhan kepada saudara. Dan saya ingin memberi renungan berjudul From Grace to Grace. From Grace to Grace. Dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-23. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. Saya akan bacakan dengan cepat. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas. Baik dunia hidup maupun mati. Baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu
adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon di dalam ulang tahun ke-14 ini, berikan kami hati yang tercelik untuk melihat kehadiran Tuhan. Dan kami boleh mendengar suara Tuhan yang berkumandang, memberikan pengutusan yang kudus dan khusus kepada hidup setiap kami. Sehingga kami sekalian sebagai para pendeta, hamba-hamba Tuhan, majelis, coworker, dan jemaat pada umumnya, kami memiliki satu sikap tekad yang sama untuk bersama-sama berjuang, menuntaskan setiap tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami rindu mempersembahkan sakramento bagi kemuliaan-Mu Bapa. Kami rindu melihat orang-orang di sakramento bukan saja orang-orang Indonesia, tapi seluruh masyarakat sakramento ini melihat sinar kemuliaan Tuhan terpancar melalui persekutuan di tempat ini. Dan jiwa mereka diubah oleh roh Tuhan sendiri. Berkati kami dalam mengerti firman-Mu sore ini. Pakai hamba-Mu yang berdiri di hadapan kami, supaya dia bisa menjelaskannya dengan jelas bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian kekasih dalam kasih Kristus Yesus. 14 tahun bukan merupakan satu perjalanan yang mudah. Ada saat-saat di mana kita mungkin meneteskan air mata. Ada saat-saat kita mungkin merasa tegang, gelisah, dan ragu. Apakah kita masih bisa eksis di tempat seperti ini? Ada saat-saat kita mungkin menemukan sukacita karena Tuhan mengutus malaikat-malaikat Tuhan yang khusus untuk memberikan penghiburan bagi kita. Tuhan mengutus orang-orang baru tinggal di tengah-tengah kita. Tapi juga ada saat-saat orang-orang yang kita tahu memiliki talenta yang khusus, yang bisa menggenapkan pekerjaan yang khusus di tempat ini. Ternyata satu hari pergi meninggalkan kita, pindah ke tempat lain. Dan kita tahu kita tidak mungkin lagi bisa bersekutu dengan mereka secara jasmani di tempat ini. Ada saat-saat kita mungkin sebagai hamba Tuhan merasa gelisah. Apakah keberadaanku di tempat ini menjadi tempat di mana aku boleh melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar dinyatakan dalam hidupku? Ataukah justru tempat ini membuat aku harus merasa seperti terkungkung dan terkubur di dalam satu tempat yang gelap, pengap, dan penuh dengan penderitaan dan godaan? Saudara, ada saat-saat kita mengalami perjalanan lancar dan tidak lancar. Tapi kalau kita mau jujur, sahabatku, anugerah Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Dan anugerah inilah yang boleh memberikan kita kekuatan. Anugerah inilah yang membuat kita berani berkata, ya Tuhan, di sini aku, utuslah aku. Satu kata-kata yang saya tahu, saudara, seringkali sulit untuk kita katakan. Tapi justru kemurahan Tuhan itu membuat aku menjadi aku yang boleh aku syukuri di hadapan Tuhan hari ini. Yaitu aku yang dikuatkan, dihibur, diteguhkan, disempurnakan oleh Tuhan kita. Anugerah Tuhan itu perlu kita ingat di dalam momen seperti pada sore hari ini. Saya sering kali berpikir, saudara, Pak Stephen tuh bisa punya iman kayak begitu ya. Maaf ya, kalau melihat Pak Stephen bertambah usia, tambah kurus kelihatannya ya. Dua kemungkinan, lebih sehat atau stres, saudara. Tetapi yang saya lihat di dalam diri dia, sekalipun dia pernah sakit dan terus bergumul dengan kelemahan tubuh. Tapi keistimewaan hamba Tuhan kita ini apa, saudara? Imannya itu gak ada yang menandingi kelihatannya di tengah-tengah kita ya. Seringkali ketika saya di Sanusi dulu saya bilang, gak mungkin lah bisa punya satu possibility, punya gedung yang besar. Ya, jangan begitu. Kalau Tuhan kasih, gak ada orang bisa nahan. Hati kecil saya, imannya memang melampaui saya begitu. Bagi saya, saudara, bisa memasuki kota ini dan Anda berani tinggal di tempat seperti ini. Saya yakin bukan kebetulan, betul tidak? Kalau ada orang mengatakan, oh ada itu kebetulan, kesasarnya ke Sakramento, saya berani jamin Anda akan katakan, engkau tidak tahu apa arti pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Karena iman itu menembus keterbatasan, iman itu menembus possibility yang bagi anak manusia mungkin disebut mustahil. Tapi ternyata disitulah kita berada. Dan di situ kita melihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi. Saudaraku sekalian, kalau hari ini kita berbicara gereja, saya tahu gereja ini milik Tuhan. Dan kalau gereja ini milik Tuhan, sebetulnya apa yang harus kita catat? Tuhanlah yang patut terus bertakhta di dalam perkembangan gereja ini. Kalau kita menyebut gereja, sederhananya diartikan sebagai the agent of the kingdom of God, agen dari kerajaan sorga.
agen. Artinya apa? Kepanjangan tangan dari pekerjaan dan rencana Tuhan di dalam dunia ini. Jikalau gereja eksis tetapi tidak memiliki satu pengenalan yang jelas akan arti Tuhan menempatkan dia di dalam satu lingkungan tertentu, gereja itu mungkin bisa membangun gedung gereja semegah seperti gedung gereja ini, saudaraku. Tapi gereja tidak akan bisa memiliki satu dampak yang kuat untuk mengubah lingkungan di mana gereja itu berdiri. As the agent of the kingdom of God, the church has to know what God's will di dalam perkembangan gereja itu sendiri. Nah, di dalam hal ini, saudara, ada beberapa hal penting yang kita perlu catat. Yang pertama, saudara, di dalam pandangan Alkitab, gereja adalah merupakan perkumpulan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk kemudian diutus kembali ke dalam dunia. Sebab itu, setiap orang yang percaya, setiap orang yang ada di dalam gereja memiliki satu panggilan yang khusus. Tiada orang yang boleh nganggur, itu istilah sederhananya. Pendeta nggak boleh nganggur, majelis nggak boleh nganggur, coworker nggak boleh nganggur, jemaat awam pun tidak boleh nganggur. Karena apa, saudara? Di dalam gereja dikatakan, ada yang dikatakan meletakkan dasar, ada yang kemudian membangun di atas dasar itu. Saudara, artinya apa? Tiada orang yang terkecuali. Semua harus terlibat di dalam proses pembangunan dan pembentukan gereja itu. Bukan hanya gedungnya, tapi nilai rohani dari eksistensi keberadaan gereja itu. Nah, di sini saudara sekalian, seringkali kita bertanya, Pak, yang penting yang mana, Pak? Yang meletakkan atau yang membangun? Nah, ini sumber pertanyaan yang membuat gereja seringkali menjadi terpecah. Yang penting mana? Paulus yang meletakkan atau Apolos yang membangun? Yang penting mana? Paulus yang meletakkan dasarnya itu atau Petrus yang dikatakan soko guru dari para rasul pada zaman itu? Jemaat di Korintus terjebak untuk berkata, yang penting Petrus, yang penting Paulus, yang penting Apolos. Bahkan ada yang nggak terima lagi, yang penting Tuhan Yesus, gitu kan kira-kira. Sehingga mereka mengatakan, aku pengikut Petrus, aku pengikut Paulus. Dan yang nggak terima, aku pengikut Yesus. Kalau sudah mengikut Yesus, siapa lawannya lagi gitu kira-kira, ya kan? Tapi ternyata disebut pengikut Yesus itu, mereka tidak mengenal apa arti mereka disatukan dengan orang-orang yang dikatakan berbeda. Mungkin selera, karakter, berbeda mungkin dalam latar belakang, kebudayaannya. Saudara, kita mungkin bisa datang dari berbagai macam, tapi mengapa Tuhan bawa kita ada di tempat ini? Apakah tempat ini harus kita tulis dilarang aktif bagi orang-orang yang mukanya kayak Yahya Santoso gitu? Tempat ini hanya khusus orang yang mirip dengan pendeta FAM mukanya begitu. Tidak, saudaraku sekalian. Gereja merupakan tempat persekutuan semua orang yang percaya. Sebab itu kalau di dalam gereja ada jemaat satu saja yang bertanya, aku bisanya apa ya? Anda jangan bilang, puji Tuhan cuma satu di antara 100. Hei, saudara perhatikan. Domba yang hilang itu berapa? Dalam perumpamaan Lukas pasal 15. 1. Tetapi gembala itu meninggalkan yang 99, cari yang 1. Anda pernah mikir gak? Itu kalau 99 ditinggalkan, kan jadi hilang semua nanti, betul tidak? Yang 1 dicari, yang 99 dibiarin. Itu namanya bodoh, B-O-D-O, betul tidak, saudara? Tapi itulah menariknya, saudara. Yang 1 itu dicari. Karena apa? Tidak boleh ada satu pun juga yang terhilang. Kalau gereja mulai membiarkan ada 1-2 jemaat, apalagi kalau 99 hilang semua dibiarkan, nggak apa-apa, masih ada 1 malaikat di surga melihat 1 orang bertobat semua bersorak-sorai, kira-kira, saudara. Gereja tidak akan menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, saya sungguh bersyukur. Saya berani jamin kalau anggota paduan suara baik San Francisco atau San Jose, kalau suruh ikut perlombaan American Idol pasti nggak ada yang menang, saudara. Kalau sampai menang itu mungkin pas kebetulan Tuhan membuat tuli itu 3 jurinya, saudara, betul tidak? Saya bukan mengejek, tetapi Anda lihat ketika mereka menyanyi. Tadi hati saya berpikir, oh Lord,
Mereka bisa mewakilimu menyanyikan lagu begitu indah. Kalau saya hati boleh menerus mendengar lagu mereka, saudara, saya bisa menangis, saudara. Karena saya tahu mereka menyanyi dengan hati yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Betul tidak? Kalau mereka itu sungguh-sungguh melayani, Anda lihat sekarang. Saya pikir-pikir pakai jubah begini kepanasan, saudara, ya kan? Ngapain pakai jubah ya? Orang Sanusi bilang ketinggalan jubahnya katanya. Tapi Anda bisa lihat bukan? Mungkin orang bilang kepanasan. Tapi hati ini sukacita. Betul tidak? Karena apa, saudara? Ketika orang mulai melayani Tuhan, lihatlah. Sekalipun mungkin dia berkata, aku menabur dengan air mata. Ada catat. Saya yakin mereka latihan nyanyi itu mungkin 20-30 jam. Tapi nyanyi cuma 3 menit, saudara. Kalau menurut teori bisnis itu bocoran, saudara. Betul tidak? Tapi itulah sukacita orang yang melayani Tuhan. Gereja Sacramento, as the agent of the kingdom of God, harus bisa menghargai setiap karunia yang dimiliki oleh jemaatnya. Sebab itu Anda harus membantu pendeta Fam dan pendeta Stephen. Sebetulnya pendeta nggak usah ngomong gini ya. Saudara, kita kekurangan guru sekolah minggu. Itu namanya sudah kepepet, saudara ngomong kayak begitu. Harusnya kita sebagai jemaat tahu siapa yang menggembalakan anak-anak. Pendeta Fam sambil khotbah sambil menggembalakan anak-anak. Anda bisa melihat tontonan suster atau mantri ngendong anak, saudara, betul tidak? Itu tidak mungkin. Anda katakan, pendeta Fam, cukup engkau ada di belakang mimbar. Kami ada di mimbar-mimbar kecil itu. Cukup, pendeta Fam, engkau ada di sini. Kami menjaga mimbar-mimbar remaja. Kami menjaga orang-orang yang ada di sekitar tempat ini. Kami juga adalah orang-orang yang dipanggil bersama Bapak. Mempersembahkan gereja as the agent of the kingdom of God. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam gereja harus selalu ada pembinaan. Dikatakan di situ, ia harus membangun. Ya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Di dalam gereja mesti harus ada kelanjutan dari pembinaan. Bukan hanya ditujukan untuk orang-orang baru. Tadi saya bangga dengan Pak Stephen ya. Sacramento dimulai dengan apa? Penginjilan. Bukan dengan cara curi domba. Curi domba itu sama dengan pindahkan ikan, saudara ya kan? Kalau Anda punya ikan 10 dari kolam 1 dipindahkan ke kolam 2, ditanya jumlah ikannya berapa? 20. Pasti jawabnya gila tuh orang, betul tidak? Kalau ikan di sini dipindahkan ke sana ya tetap 10, atau cuma bedanya di sini ikannya mungkin lebih loncat-loncat karena kolamnya pendek, saudara. Jadi loncat-loncat dia ya kan. Yang di situ mungkin lebih dalam, begitu kira-kira ya kan. Orang bilang ini ikan loncat dari ikan hidup, di sini ikannya mati, tidak pernah loncat. Padahal yang loncat-loncat seringkali justru cepat mati, saudara, betul tidak? Saudara, itu namanya pindah kolam, saudaraku. Tapi kalau kita menginjil, itu penting. Maka saudara perhatikan, gereja memikirkan pembinaan untuk orang-orang baru. Maka ada kelas katekisasi, kelas care group dalam arti-arti tertentu untuk outreach orang-orang baru. Tetapi jangan lupa, saudara, orang-orang yang dikatakan lama, termasuk maaf, orang seperti saya pendeta, perlu tidak bertumbuh. Saya baru sadar, saudara. Saya di Bandung sementara waktu ini masih melayani satu gereja di mana saya sekarang baru kaget, saudara. Banyak sarjana-sarjana S1 mengambil program MA teologi, saudara. Bahkan ada orang sudah punya master mengambil program Master of Divinity di bidang teologi. Terus saya tuh berpikir, satu hari yang khotbah di mimbar bukan saya lagi, itu mungkin dia itu ya kan. Waktu itu hanya 2 kemungkinan, puji Tuhan ada penerus saya ya kan. Tapi yang kedua, matilah gua. Dia menggeser posisi gua. Begitu kan kira-kira, saudara? Saudara perhatikan baik-baik. Kalau Anda menjadi jemaat tidak mau bertumbuh, saudara jangan Anda menjadi batu sandungan. Karena apa? Semua orang ingin bertumbuh. Betul tidak? Kalau ada yang justru menjadi orang yang tidak mau bertumbuh dan Anda terus berdiri di depan pintu tempat orang mau bertumbuh, Anda membuat satu masalah. Dan Anda tahu kalau apa tuh toler, apa tuh? Toler itu apa tuh? Selang air ya kan? Di tengah-tengahnya ada pencet.
ya airnya nggak jalan, betul tidak? Tapi kalau airnya mau masuk begitu kuat, begitu banyak, Anda nggak akan tahan, pasti begini, betul tidak? Kalau nggak begini, pecah, ya kan? Gereja yang tidak mau terus bertumbuh, satu hari pasti pecah. Bukan berarti bubar jemaatnya, saudara. Jemaat menjadi liar, kalau air tidak diarahkan. Jadinya apa? Liar, kemana-mana, betul tidak? Tapi kalau gereja bisa terus dikatakan, mari kita bertumbuh. Everybody bertumbuh. Saudara, gereja akan maju. Ya, saya bersyukur juga ya, bukan menghibur saudara ya. Gereja GI Pantai Barat ini baik-baik kok ya. Ada kelas pembinaan teologi ya kan. Bahkan suruh bayar lagi sekarang saya dengar ya kan. Satu kali ikut $75. Saya tuh mikir-mikir, mahasiswa kalau ikut berarti puasa seminggu gitu kira-kira ya kan. Ikut juga itu mereka ya kan. Sampai pikir bagus ini ya kan. Tapi juga jangan lupa saudara. Saya ingin Anda sebagai majelis, sebagai coworker, ingat para pendeta. Seringkali pendeta harus bertumbuh, tapi nggak disaranai untuk bertumbuh, saudara. Ya pendeta kan namanya pendeta harus beriman, baca sendiri di perpustakaan umum lagi, saudara ya kan. Sulit sekali. Ada saat-saat kita harus bisa memikirkan. Yang harus bertumbuh, pendeta, penginjil, majelis, coworker. Kalau mereka punya hidup iman yang baik, jemaat aman, saudara, betul tidak? Tapi kalau mereka tidak punya hidup iman yang bertumbuh, jemaat ini bahaya. Itu yang kedua. Maka bagi Paulus, ketika melihat Apolos pintar ngajar, Paulus tidak menjadi sedih. Bahkan Paulus merasa bangga. Anda catat baik-baik. Di dalam 2 Korintus pasal terakhir, Paulus itu yang mendorong Apolos cepat-cepat balik ke Korintus. Tapi Apolos yang belum mau, karena saatnya belum tiba. Karena apa? Paulus tahu, ketika dia meletakkan dasar, kalau tidak ada penerus yang bisa membangun dengan baik, dasar yang baik akhirnya tidak bisa melahirkan bangunan yang kokoh dan kuat. Dia seorang pemimpin yang hatinya begitu agung. Dan saya sungguh bersyukur. Di dalam gereja ini engkau punya pemimpin-pemimpin yang sebenarnya selalu memfasilitasi kita untuk growing together to glorify our Lord. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku. Gereja di dalam menjalankan tugas dan perannya tidak boleh sembarangan. Maka mulai ayat 10 itu Anda bisa mencatat ada beberapa poin penting yang kita perlu catat. Yang pertama, we must build on the right foundation. Gereja harus dibangun di atas fondasi yang benar. Tidak boleh sembarangan. Saudara, yaitu di atas dasar apa kita harus membangun? Di atas dasar Kristus. Saudara, kita bisa membangun gereja di atas tradisi, ya kan? Tadi kalau saya melihat pendeta Fam bisa nyanyi lagu-lagu kayak tadi ya. Saya yakin itu ketika pendeta Fam di Pekalongan gak bisa nyanyi lagu seperti tadi ya pendeta Fam ya. Tapi itulah hebatnya pendeta Fam dan keluarganya ya, termasuk semua ya. Saudara, seringkali saudara ya, kita harus bisa membangun di atas dasar Kristus, bukan tradisi. Tapi catat baik-baik, ini hati-hati. Kita bukan berarti menjual tradisi. Karena tradisi yang kita warisi, yang dikatakan tradisi yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, seharusnya menjadi satu nilai yang membuat gereja kita punya keberanian untuk menatap ke depan. Saya mau tanya, boleh enggak satu hari liturgi gereja kita diganti? Boleh tidak? Boleh, wong itu bukan undang-undang dasar. Alkitab mencatat, dilarang mengubah liturgi GII Sakramento, gitu kan? Enggak ada, saudara, ya kan? Tapi boleh enggak setiap minggu gonta-ganti liturgi, saudara? Kan tidak ada di Alkitab, ganti setiap minggu, saudara. Sampai hari ini jemaat bingung. Pikirannya setelahnya, berdiri pengakuan iman rasuli. Tahu-tahu mau berdiri sendirian, saudara. Karena ternyata bukan pengakuan iman rasuli, saudara. Anda bisa mengerti di sini. Gereja bukan dibangun di atas tradisi, tetapi gereja harus bisa menghargai tradisi yang dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, seringkali kita terjebak di dalam dua kutub ini. Anak-anak muda biasanya lebih suka ngegas, ya kan? Orang tua lebih suka ngerem, jadi ngepot terus, saudara, ya kan? Yang ini ngegas, yang ini ngerem, wah muter terus, akhirnya gelonang tuh nggak karu-karuan, saudara. Tetapi kalau engkau dan saya sebagai jemaat memiliki hati, aku membangun di atas dasar Kristus. Tradisi ini baik, saya nggak usah pusing ganti-ganti, karena ganti itu ongkosnya mahal, betul tidak? Nggak usah diganti. Kalau Anda mau ganti potongan rambut, pasti harganya mahal, saudara. Karena begitu diganti, kok jadi jelek ya, ganti lagi, ya betul tidak?
Tapi kalau Anda yakin, ini model paling ganteng, aman sudah gini terus, saudara. Tukang cukur juga nggak bingung, Anda juga pasti nggak stres gitu kira-kira, ya kan? Tapi bukan berarti kita anti ganti model. Anda bisa mengerti catatan di sini. Gereja dibangun di atas dasar fondasi Kristus. Catat itu dulu. Kalau mulai terjadi gereja miring-miring membangun di atas tradisi, membangun di atas pelayanan sosial. Banyak gereja, saudara, suka bikin pelayanan sosial. Lalu ditanya, berapa jiwa yang dimenangkan? Tuh lihat begitu banyak. Terus kita bilang, apa bedanya orang kesini sama ke bioskop? Coba kalau hari ini kita di gedung bioskop, tiket gratis, James Bond diputer. Penuh nggak bioskopnya, saudara? Coba di sini, Yahya khotbah gratis, Gak ada yang datang kan? Sudah bisa mengerti maksud saya? Kalau kita membangun dalam pelayanan sosial, itu memang betul dalam satu sisi. Yesus ketika melakukan mujizat 5 keturunan 2 ekor ikan, memberi makan 5.000 orang lagi-lagi. Betul tidak? Tetapi after that, the important thing, bukan memberi makan rotinya itu. Tidak lebih dari 24 jam. Yesus langsung berkata apa? Barang siapa ikut aku, tidak makan dagingku, tidak minum darahku, dia tidak layak menjadi muridku. Artinya apa? Kalau mengikut aku, mesti terima aku. Betul gitu kan? Konteksnya apa? Penginjilan. Kristus. Ada lagi, gereja dibangun di atas dasar kekerabatan. Setiap kali pemilihan majelis ya, siapa sekarang yang harus dipilih? Silakan diusulin. Tapi ekor-ekor yang dipilih siapa? Adiknya sendiri. Papahnya sendiri, anaknya sendiri. Gereja siapa? Gereja kami. Kami itu siapa? Keluarga Tan. Wah. Tan Guantik itu nama saya, saudara. Saudara, memang di Alkitab ya, murid Tuhan Yesus ada kakak beradik. Siapa namanya? Siapa? Yo, lupa kan? Nggak lulus TK sih ya. Yohanes dan Yakobus itu kan kakak beradik, betul? Petrus dan Andreas, saudara. Ya jadi juga jadi majelis kok menuntut hitungan sekarang, ya kan? Karena apa? Mereka berani membuktikan mereka bukan sektarian, betul tidak? Ketika Petrus menyangkal, Andreas juga maju. Tidak bisa, ini kerabat gua, jangan dihina ya. Enggak ada cerita kayak begitu. Orang begitu bisa dipercaya, saudara. Orang begitu bisa diauthorize. Saya tidak anti di dalam kepemimpinan kakak beradik. Tetapi yang jelas, semua dibangun di atas dasar apa? Kristus. Yang kedua, we must build the church in the right material. Dikatakan di situ, ada yang dibangun dengan bahan yang baik, tahan uji, dan ada yang tidak. Ada yang dibangun dari emas, perak, permata. Tapi juga ada yang dibangun dari jerami. Saudara, ketika kita membangun gereja ini, saya mau tanya, yang Anda bawa itu hal yang terbaik yang Anda miliki atau hal yang tersisa? Beda ya. Kalau masakan dengan barang yang terbaik dengan barang yang tersisa itu beda ya. Saya memang mengaku ya, Ibu Esther itu jago masak, saudara. Selama saya di San Francisco enggak pernah kelaparan dan jadi kurus, saudara. Pokoknya kalau sampai di rumah dia jam makan, dia tinggal buka, apa saja jadi enak itu ya kan. Itu memang hotel bintang 7 itu di Russell Street sana, saudara. Tapi saya tahu, satu hari dia mau masak sesuatu yang khusus. Dia ajak Pak Steven, ayo belanja. Dia pilih. Nah, itu biasanya masakan begitu. Kalau nggak dihabisin, rugi setengah mati, saudara. Karena apa? Itu masakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun kalau dia mengambil apa saja, tetap enak. Bedanya apa? Kelihatan. Aduh, mau masak gini aja sampai belanja, buang waktu kayak begini, kayak begitu. Udah begitu ngirisnya hati-hati lagi ya kan. Udah begitu nyajikannya hati-hati lagi. Terus saya pura-pura lapar, dikasih lagi ya kan. Wah, beda kan rasanya cinta kasih yang berbeda, betul tidak? Anda bisa mengerti. Material yang Anda pakai untuk membangun gereja ini apa? Barang sisa? Kalau barang sisa kelihatan, saudara. Begitu ada ujian, segera telepon. Bu Esther, sorry ya, gak bisa latihan. Kenapa? Capek, Bu. Padahal coba kalau jatuh cinta. Hujan es, hujan batu pun juga lewat, saudara, betul tidak? Saudara, seringkali kita itu membangun gereja, gak serius. Jadi guru sekolah minggu, baru persiapan ketika mau mengajar. Celaka sekali. Oh, aku tugas hari ini ya, mati rek, lupa rek. Lalu lupa kok setiap hari, saudara ya kan.
Itu bukan lupa, itu sengaja, saudara. Tidak bakal anak-anak sekolah minggu bertobat dengan cara seperti itu. Yang lebih repot kalau pendeta Afam juga begitu. Saudara, saya khotbah ya. Loh iyalah, lo siapa? Oh, saya pikir orang lain. Lah mati, saudara, kalau pendeta Afam kayak begini, saudara. Anda bisa mengerti maksud saya? Tapi kalau Anda bisa mengatakan dengan material yang terbaik. Tadi ketika di perjalanan kami berdua dengan Budi. Saya bilang, Bud, kalau saya disuruh cari ketua, yang pertama saya cari karakter. Dia boleh pinter, tapi kalau karakternya nggak bener, jadi repot, betul tidak? Tapi kalau orang karakter bener, bodoh juga pusing juga, gitu kira-kira ya kan? Karena kalau orang yang benar, karakternya benar, pasti punya penuntutan, bukan? Memberi terus. Hari ini mungkin nilainya 5, besok 6, 7, 10 akhirnya, betul tidak? Kalau bilang, aku karakternya bagus, tapi 0 terus. Itu mungkin terbius oleh angin apa, saudara? Anda bisa mengerti? Gunakan material yang terbaik. Saya tidak punya waktu, diberi waktu cuma 30 menit, saudara. Di dalam konteks ini yang ketiga dikatakan, we must build according to the right plan. Nah, ini penting sekali. Menurut rencana yang benar. Caranya Allah, bukan caranya kita. Kalau pakai cara bisnis, saudara, perhatikan. Asal kita punya duit, pinter promosi, membangun prestis, itu menimbulkan daya tarik. Maka sekarang ini kan orang bersaing, apalagi di Amerika ya, kalau bikin apa tuh pamflet atau brosur itu ya, kalau kertas koran gitu, gak akan laku dibaca orang ya kan. Kertasnya mengkilap ya kan, dikemas warna-warni ya kan, terus dikasih embel-embel lagi. Orang pertama dapat hadiah mobil Toyota gitu kira-kira ya kan. Coba kalau kerja begitu kan ramai saudara ya kan. 10 orang pertama punya kemungkinan dapat Toyota, menghadiri ulang tahun ke-14. Penuh saudara. Kalau acara jam 4 pagi sudah penuh di sini sudah, betul tidak? Ngantri di depan pintu situ dulu saudara. Kayak kalau Thanksgiving kan begitu kan. Besok sal 75%, ngantri kedinginan, begitu belain saudara. Itu kan cara promosi dunia, begitu bukan? Tapi gereja tidak bisa seperti itu, karena apa? Di dalam plan rencana Tuhan yang benar, gereja harus dibangun atas dasar apa? The power of the Holy Spirit. Oh, ini bedanya di sini. Gereja dibangun dengan kuasa Roh Kudus. Artinya hidup Anda dan hidup saya harus berani dulu menjadi tempat Roh Kudus bertata. Tadi saya di mobil bilang sama Budi, Bud, saya tuh sebenarnya waktu retreat remaja, retreat aktivis di Badinggim itu saya khotbah tentang pertanyaan Tuhan Yesus. Simon, son of John, do you love me more than this? Terus Yesus katakan apa? Feed my sheep. Itu kata feed my sheep, itu artinya yang pertama, beri makan domba-dombaku. Tapi kata yang kedua, feed my sheep. Feed itu dalam bahasa aslinya bukan sekedar memberi makan. Jadilah contoh. Kalau saya ingin jemaat saya bahagia, saya mesti jadi orang yang berbahagia. Kalau saya ingin jemaat saya menyanyi dengan keras, saya mesti nyanyi dengan keras. Kalau saya ingin jemaat saya bisa menunjukkan hati yang penuh damai sejahtera, saya harus juga bisa menjadi contoh orang yang punya damai sejahtera. Serius sekali bukan? Bangun di atas dasar yang benar. Itu di atas kuasa Roh Kudus. Suatu gereja yang mau diberkati Tuhan tidak bisa tidak harus berdoa. Maaf, saya tidak tahu bagaimana perkembangan kebaktian doa di Sakramento ini. Tapi saya tahu, kalau Anda menyerahkan hak doa ini hanya kepada pendeta FAM sekeluarga, gereja ini akan tetap tertatih-tatih majunya, saudara. Tapi kalau Anda dan saya mau berkata, pendeta FAM, that's not only your right, that's also my right. We want to pray together with you. Let us, hand in hand, pray together before you. Saya dulu ketika Pak Tommy belum jadi majelis ya, saya ajakin dia terus doa. Satu hari lu jadi majelis lu, sekarang benar-benar jadi majelis saudara. Kalau sampai nggak doa dosa besar dia ya kan. Karena apa saudara? Doa itulah saat kita bisa melihat Tuhan mencelikan mata kita, membuka telinga kita.
Sehingga kita yang mungkin merasa tidak layak bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengamini, bisa memegang, dan bisa berkata, Lord, please, help me Lord. Please, strengthen me Lord. Make me a blessing for others. Anda pernah mengalami kata-kata seperti ini? Itu pekerjaan Roh Kudus, sahabatku. Doa. Dan yang terakhir, kita harus dapat membangun dengan the right motive. We must build with the right motive. Itu ayat 21 sampai 23. Yaitu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. 14 tahun ini harus kita kembalikan segala puji hormat kepada Tuhan. Saya mau tanya, kalau hari ini jumlah kita 50, puji Tuhan tidak? Puji Tuhan tidak? Puji Tuhan. Kalau jumlah kita 100, puji Tuhan tidak? Puji Tuhan. Kalau jumlah kita tinggal 5, puji Tuhan tidak? Puji apanya? Saudara, kalau tinggal 5, gara-gara semua orang takut sama saudara, Anda yang harus pindah. Tapi kalau tinggal 5, yang lain dipindahkan Tuhan. Seperti jemaat di Yerusalem itu. Di-scattered bukan? Tercerai-berai bukan? Tapi Filipus sampai di mana? Di Filipi, khotbah. Filipi bertobat. Samaria ya kan? Samaria bertobat, betul? Saya berpikir, saudara, kalau satu hari terjadi penganiayaan, puji Tuhan enggak? Puji Tuhan. Lu tinggal 5 loh Pak. Ya puji Tuhan. Karena apa? Mungkin Anda enggak pernah nginjil, jadi kepaksa dianiaya supaya scattered, saudara. Mau dianiaya, saudara. Maka sebelum dianiaya, nginjil dulu, saudara. Hari ini, saudaraku, mari kita menjadi gereja yang sehat. Karena engkau punya pemimpin yang berdedikasi serius. Saya bukan puji Pak Stephen sekali lagi. Jadikan beliau pemimpin yang terhormat. Karena apa? Dia kita cintai, kita dukung. Dan kita mau menjadi partner yang baik. Sehingga itu memberi kekuatan dia mengatur, membimbing, menggembalakan para pendeta, para co-worker, para aktivis untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di tempat ini saya yakin Pendeta Afham sudah menaruh segala sesuatu untuk kita semua. Mari kita katakan, Lord, thank you Lord. Ia utusan Tuhan untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk generasi tempat ini. Kami mau mengasihi dia dengan kasih Tuhan. Amin. Saya mengundang Pak Stephen tutup dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu sudah, hamba-Mu sudah berhenti di dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi kebenaran Tuhan yang sudah kami terima, biar Tuhan terus bekerja di dalam hati kami. Supaya kami bisa membangun gereja ini dengan motivasi yang benar, dengan rencana yang baik, dengan bahan yang mulia. Sehingga kami juga membangun gereja ini dengan dasar Yesus Kristus. Karena Engkau adalah kepala gereja ini. Engkau adalah dasar gereja ini. Biarlah kami menjunjung tinggi Yesus sebagai Tuhan kepala gereja kami. Ya Tuhan, segala dedikasi kami persembahkan adalah untuk Engkau. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam pelayanan kami yang lebih lanjut. Kami terus dipakai oleh Tuhan dan dilengkapi oleh Tuhan. Dan gereja ini akan menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia, bagi masyarakat yang lain. Berkati hamba-Mu yang Engkau pakai, memberikan dorongan bagi kami. Engkau pakai dia lebih heran lagi, lebih luas lagi pada pelayanan yang akan datang. Sehingga dia akan menjadi berkat yang lebih besar bagi orang-orang yang dia layani. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan kami kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan, kiranya merupakan satu hadiah bagi kita, khususnya Jemaat Sacramento, untuk kita ulang tahun, supaya kita ingat bagaimana kita menjadi satu jemaat yang baik di hadapan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu akan membawa pujian, kami persilakan.
Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita akan mengadakan persembahan. Kita menyanyi lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih kepada Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, terimalah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari jemaat bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syukur. Sore ini kami datang mengingat kasih setia Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami, khususnya gerejamu di tempat ini. Kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih, kebaikan, anugerah dan berkat Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Dan kesempatan pada sore hari ini ya Tuhan, kami sudah membawa persembahan syukur kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati apa yang sudah kami berikan ini, sehingga boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Berikan hikmat juga kepada orang-orang yang sudah dipilih untuk mengelola barang-barang yang mati ini, dipakai bagi perluasan kerajaan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah setiap kami yang sudah memberi dengan hati yang sukacita dan ucapan syukur, Tuhan mengingatnya dan Tuhan membalasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Saya akan menyampaikan beberapa berita gereja. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Yaya sekali lagi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hambanya.
Terima kasih untuk paduan suara dari San Jose. Mereka sudah menepati janji. Karena tempoh hari saya khotbah di sana, saya bilang nyanyi nanti ya. Mereka bilang amin, maka sekarang datang, puji Tuhan. Ya, Tuhan membalas cinta kasih daripada saudara. Tahun depan masih ada ya, silakan datang. Demikian juga tiap tahun paduan suara dari San Francisco juga siap untuk datang selalu melayani di sini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Dari Timotius Chuang yang telah membeli hadiah, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, sampaikan kepada jemaat, kami menerima dengan hati yang senang. Kami akan putar selalu. Kami juga terima kasih untuk di mana tuan rumah ya selalu senang menerima tamu, maka mereka selalu menyediakan makanan yang enak. Maka saudara pasti nggak rugi kalau datang Sacramento. Dijamin kenyang. Maka jangan lupa, nah sesudah ibadah kita makan malam bersama. Ya, Tuhan memberkati sekali lagi untuk kehadiran saudara. Nah, paduan suara dari Sacramento akan membawa pujian, kemudian kita akan nyanyi doxology dan doa berkat akan disampaikan oleh pendeta Stephen Hosea. Kami persilakan untuk paduan suara di Sacramento. Selamat sore saudara-saudari. Kami dari Paduan Suara GI Sacramento dan mewakili Jemaat GI Sacramento mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudari di dalam perayaan ulang tahun GI yang ke-14. Kami akan menyanyikan lagu Praise Thee. Biar lagu ini selalu mengingatkan kita semua untuk selalu memuji Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Nya kepada kita, dan karena cinta kasih-Nya tidak berkesudahan.
kiranya segala kemuliaan, hormat, puji-pujian kami kembali kepada Allah kami yang mulia, Allah kami yang berkuasa, dan Allah kami yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kesucian. Segala kemuliaan kami naikkan untuk Allah kami satu-satunya. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, kuasa dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh.